Penguasa kota-kota naga penyegel, Zongliang, berkata, kekuatan dan ketajaman orang ini sama kuatnya dengan Raja Bela Diri kelas rendah. Hal yang lebih mengerikan lagi masih belum terlihat. Suanyuan Zantian menunjuk dengan tombaknya dan menginjak tanah dengan keras dengan kaki kanannya. Retakan panjang muncul di Wind Cloud Platform, meluas dengan cepat. Wind Cloud Platform yang luas langsung terbelah menjadi dua. Dengan pantulan kuat dari kakinya, kecepatan Suanyuan Zantian langsung menembus Mach 4. Dia telah mencapai batas setengah langkah Martial Monarch. Dalam beberapa kedipan, dia tiba sebelum Chu Chaoyun. Permainan pedang pembalik darah yang memadamkan kehidupan. Reaksi Chu Chaoyun lebih cepat daripada mata para penggarap di tribun penonton. Pada langkah ketujuh Suanyuan Zantian, Chu Chaoyun melepaskan pedangnya. Lalu, dia membentuk lingkaran cahaya keemasan dengan tangan kanannya. Seketika, 8 pilar cahaya turun dan mata Chu Chaoyun berubah menjadi emas, memberinya aura yang mulia, terhormat, kuat, dan menyendiri. Pergi! Chu Chaoyun dengan keras membenturkan telapak tangannya ke pedang yang melayang. Seberkas cahaya keemasan dengan cepat memanjang, menabrak Suanyuan Zantian, yang dengan cepat mendekat dengan aura bergelombang. Sial, cahaya keemasan membuat Suanyuan Zantian terlihat bergerak begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Itu membekukannya di udara. Waktu serangan ini sangat tepat. Pedang yang luar biasa ini sepertinya memiliki pemahaman diam-diam dengan Chu Chaoyun. Setelah menyerang titik lemah dari gerakan Suanyuan Zantian, pedang itu terus dengan mudah mematahkan titik di surga, menginjak bumi dalam 2 atau 3 gerakan. Hahaha, tanpa diduga, Anda mampu mematahkan poin saya di surga, menginjak bumi. Ini membuka mata, benar-benar membuka mata. Kalau begitu, terima gerakan lain dariku. Suanyuan Zantian merasa sangat senang, dia tidak putus asa sama sekali ketika gerakannya dipatahkan. Sebaliknya, dia malah tertawa keras. Saat ombak melonjak, dia melepaskan segala macam gerakan kuat yang didukung oleh status raja, menyerang Chu Chaoyun dengan liar. Setiap gerakan yang dilakukan Suanyuan Zantian tidak lebih lemah dari Point at Heaven, Stamping on Earth. Beberapa retakan lagi muncul di Wind Cloud Platform, pemulihannya tidak dapat mengimbangi laju kehancuran yang dialami Suanyuan Zantian. Chu Chaoyun tidak bingung. Cahaya keemasan tak terbatas keluar dari matanya. Terbungkus oleh 8 pilar cahaya keemasan, dia tampak seperti dewa saat dia mengayunkan pedangnya dan bergerak. Menghadirkan kekuatan kondisi cahaya ke tingkat yang luar biasa, Chu Chaoyun bentrok langsung dengan status Raja Suanyuan Zantian, tidak terlihat inferior sama sekali. Dia mematahkan gerakan Suanyuan Zantian satu persatu. Sudah lama sekali sejak saya menjalani pertarungan sengit. Anda bahkan dapat memutus rantai 18 serangan saya. Jika kamu bisa mematahkan seranganku berikutnya, maka, aku, Suanyuan Zantian, hanya bisa mengakui kekalahanmu. Suanyuan Zantian berteriak, kuno dan tak berakhir hingga akhir zaman. Lautan luas berubah secara aneh. Mula-mula menjadi sungai, lalu menjadi danau, setelah itu menjadi sungai kecil. Akhirnya, lautan luas tak berbatas itu berakhir menjadi dataran tak terbatas yang ditutupi lahan pertanian. Dalam sekejap, semua kultivator yang menyaksikannya melihat waktu bergerak maju dengan sangat cepat, melihat laut yang tak berbatas berubah menjadi lahan pertanian yang luas. Perubahan aneh ini menyampaikan kesan, sampai akhir zaman. Bahkan betapa rumitnya dunia ini, ia lenyap bagaikan kepulan asap. Menghadapi perjalanan waktu yang panjang ini, para penonton mau tidak mau merasa tidak berarti. Jika lautan luas pun berubah menjadi lahan pertanian, lalu apa gunanya manusia? Namun, ada pengecualian untuk semuanya. Di dalam lautan luas itu, seseorang yang kuno dan abadi muncul. Dia membawa status sebagai raja dan setelah mengalami tempur selama ribuan tahun, ketajamannya memperoleh kualitas yang terhormat dan serius, menjadi lebih kuat dalam jumlah yang tidak diketahui. Dalam sekejap mata, 10.000 tahun berlalu. Lautan luas berubah menjadi dataran luas. Bahkan sampai akhir zaman, aku akan tetap berada di sini. Keadaan kerajaan adalah kuno dan tidak ada habisnya. Dengan menggunakan konsep akhir zaman ini, Suanyuan Zantian melunakkan kedudukannya sebagai raja dan semangat juangnya selama 10.000 tahun dalam satu tarikan napas. Lalu, dia dengan cepat melepaskan gerakannya. Memikirkan serangan ini saja sudah membuat seseorang gemetar meski hangat. Kengerian memenuhi hati penonton saat mereka memikirkan cara memblokirnya. Aura kuno dan berlarut-larut muncul di tombak Suanyuan Zantian. Setiap orang merasakan tekanan yang berat, seperti gunung yang menekan mereka. Keadaan kerajaan yang padat tercurah tak terkendali,
segera merobek banyak celah kecil di angkasa. Sima Lingxuan sedikit mengernyit. Ini adalah pertama kalinya dia melihat teknik bela diri yang tidak dapat dia pahami di kompetisi ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir keras hingga tiba-tiba mencapai pencerahan. Dia bergumam, jadi, itulah yang terjadi. Dia hampir membuatku takut. Dia bukanlah seorang sage sejati, jadi bagaimana dia bisa mewujudkan fenomena misterius yang telah berlalu 10.000 tahun. Dia hanya menggunakan teknik bela diri ini untuk meniru efek seperti itu. Fenomena misterius semacam ini hanya bisa berlangsung selama 3 tarikan napas. Namun, dengan itu saja, itu sudah sangat kuat. Dengan status Raja 10.000 tahun, Chu Chaoyun pasti akan dikalahkan. Kesimpulan Xiao Chen justru sebaliknya. Dia menggelengkan kepalanya, tidak memberikan evaluasi yang baik pada teknik bela diri ini. Namun, dia tidak mengutarakan pendapatnya. Menghadapi gerakan puncak ini, Chu Chaoyun akhirnya terlihat serius. Dia dengan cepat membentuk segel tangan kuno, dan 8 pilar cahaya yang turun dari langit bergabung menjadi satu. Kemudian, semua pilar cahaya mengalir ke tubuhnya. Ini memberikan cahaya keemasan yang Chu Chaoyun berikan kesan padat. Agak terkejut, Xiao Chen dengan cepat menggunakan sense spiritualnya untuk memeriksa situasi sebelum berkata dengan lembut, luar biasa. Tanpa diduga, dia telah memadatkan esensinya hingga menjadi padat. Saya pikir saya adalah satu-satunya orang di bawah Martial Monarch yang berhasil melakukan itu. Pada saat ini, Chu Chaoyun sepenuhnya tertutup cahaya keemasan. Sikapnya yang suci dan menyendiri menjadi semakin kaya. Cahaya terakumulasi tanpa dia bergerak sama sekali, seolah dia adalah patung emas yang dibuat oleh pematung dewa. Melihat lawannya yang tidak bergerak, Xuanyuan Zantian merasakan perasaan aneh. Namun, status kerajaan yang berlangsung selama 10.000 tahun ini hanya bisa bertahan selama 1 tarikan napas. Ini adalah teknik membunuh yang pasti dari Xuanyuan Zantian. Jika ia tidak mengalahkan lawannya, ia akan mendapat serangan balasan yang sangat besar dan kehilangan kekuatan tempurnya. Satu-satunya pilihan Xuanyuan Zantian adalah mengalahkan Chu Chaoyun. Tidak ada jalan lain. Bisa. Ketika tombak perang surgawi berjarak kurang dari setengah meter dari Chu Chaoyun, yang telah berubah menjadi patung emas yang sepertinya berhenti bergerak sejak zaman kuno, dia pindah. Cahaya yang terkondensasi di tubuh Chu Chaoyun tiba-tiba meledak. Seluruh 321 titik akupuntur di seluruh tubuhnya mengeluarkan cahaya. Setiap titik akupuntur bisa melepaskan beberapa ribu berkas cahaya. Ketika 300 titik akupuntur bekerja sama, cahaya tak terbatas menyebar tanpa henti, jumlahnya sangat banyak, tidak dapat dihitung, setidaknya jumlahnya mencapai jutaan. Chu Chaoyun menjadi seperti matahari yang terang dan terik di Wind Cloud Platform, memancarkan cahaya keemasan yang menusuk. Cahaya abadi. Saat Chu Chaoyun membuka mulutnya, gelombang suara keemasan keluar. Kedengarannya seperti suara ilahi, khusyuk, bermartabat, tenteram, dan tidak mungkin untuk tidak senonoh. Pedang di tangan Chu Chaoyun bergerak secepat kilat, melakukan seni pedang yang rumit, itu sangat cepat sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Namun, cahaya keemasan yang berlapis-lapis, tak terbatas, dan tak berujung menghancurkan setiap gerakannya untuk semua orang. Dengan setiap ayunan pedang Chu Chaoyun, waktu terhenti. Sepertinya Chu Chaoyun yang lain telah muncul di dunia. Dari dalam cahaya, dia mengayunkan pedangnya sebanyak 99.900 kali dengan setiap ayunan dilakukan dengan kekuatan penuhnya. Cahaya abadi dan kuno dan tak berakhir hingga akhir zaman secara tak terduga menghasilkan hasil serupa melalui metode berbeda. Ketika para penggarap di tribun penonton merasakan kesamaan antara kedua teknik tersebut, mau tak mau mereka merasa bersemangat. Kerumunan awalnya berpikir bahwa setelah Xuanyuan Zantian mengeksekusi kuno dan tanpa akhir hingga akhir zaman, melemahkan kedudukannya sebagai raja selama 10.000 tahun dalam sekejap mata, kemenangannya terjamin. Siapa yang mengira bahwa Chu Chaoyun diam-diam akan mengeksekusi cahaya abadi? Saat itu juga, dia mengirimkan 99.900 serangan pedang. Pemenang pertandingan ini kini sulit ditebak. Ketika banyak sosok bergabung, mereka mengirimkan beberapa ribu berkas cahaya. Cahaya abadi yang dibentuk oleh 99.900 serangan pedang Chu Chaoyun berbenturan dengan status Raja Xuanyuan Zantian, yang ditempa selama 10.000 tahun oleh kuno dan tanpa akhir hingga akhir zaman. Bang! Suara gemuruh bergema. Mata orang banyak, yang telah menatap tajam, tidak bisa langsung bereaksi. Mereka bahkan tidak sempat mendengar ledakan tepat pada waktunya. Ketika dua orang,
yang telah mengeksekusi teknik terbaik mereka, bentrok, energi yang kuat meledak. Energi itu jauh melampaui kendali keduanya. Sebelum Xuanyuan Zantian bisa bergerak, dia diledakkan kembali seperti bola meriam yang ditembakkan. Dia menerobos Wind Cloud Barrier yang kuat dan jatuh ke arah penonton dengan kekuatan yang tidak berkurang. Ledakan gemuruh terdengar. Ledakan itu menjatuhkan sekelompok penonton, membuat mereka berantakan. Beberapa petani menderita luka parah akibat gelombang kejut dan langsung pingsan. Kamu. Namun, ketika Chu Chaoyun dikirim terbang oleh energi itu, seberkas cahaya keemasan turun dari langit. Kemudian, setelah meledak, seberkas cahaya keemasan turun. Sebanyak 9 berkas cahaya turun dari langit. Saat setiap berkas cahaya meledak, ia menahan sebagian kekuatan yang sangat kuat. Chu Chaoyun berdiri di Wind Cloud Platform dengan kulit pucat. Dia sedikit terengah-engah dan terlihat sangat tidak sedap dipandang, pakaiannya sangat compang camping. Cahaya keemasan telah lenyap dan aura suci yang dikeluarkan Chu Chaoyun telah hilang. Meskipun dia berada dalam kondisi yang menyedihkan, pada akhirnya, dia masih berdiri di Wind Cloud Platform. Dibandingkan dengan Xuanyuan Zantian, kondisi Chu Chaoyun jauh lebih baik. Pemenangnya terlihat jelas dalam satu pandangan. Saat penonton melihat pemandangan ini, mereka tercengang. Mereka tidak mengira pertempuran di bawah kerajaan marsial akan mampu menciptakan keributan seperti itu. Bahkan Wind Cloud Platform tidak dapat bertahan. Wasit juga sangat terkejut. Namun, karena ia cukup berpengalaman, ia dengan cepat memulihkan akalnya. Dia berkata, "Pemenang, Chu Chaoyun. Anda mendapatkan 2 poin." Baru setelah sekian lama akhirnya penonton bereaksi. Mereka semua menghela nafas tanpa henti. Dunia telah benar-benar berubah. Pertarungan antara martial monark setengah langkah secara tak terduga menyebabkan keributan seperti itu. Mereka bahkan lebih kuat dari Raja Bela Diri kelas rendah. Langkah ketiga teknik pedang 4 musim Baiki hampir menghancurkan penghalang awan angin. Jika dia menggunakan gerakan keempat atau kelima, Wind Cloud Barrier tidak akan bisa menghentikannya. Kalau begitu, Sima Lingxuan seharusnya menjadi lebih kuat. Dia pasti memiliki kekuatan untuk menghancurkan Wind Cloud Platform. Jika orang-orang ini maju ke Martial Monarch, maka generasi Martial Monarch yang lebih tua tidak akan mampu melawan mereka. Saya merasa kompetisi pemuda 5 negara ini akan mampu membuka pintu ke alam Kunlun. Utusan dari alam atas akan datang. Meskipun ada keributan, Xiao Chen menutup matanya dan mulai beristirahat. Sekarang setelah dia melihat kekuatan Chu Chaoyun, dia tidak lagi takut pada siapapun di kompetisi pemuda 5 negara ini. Puncaknya hampir dapat dijangkau. Pertandingan selanjutnya, Xiao Chen versus Baiki. Akhirnya, giliran Xiao Chen yang bertarung di ronde ke-95 kompetisi tersebut. Terlebih lagi, kali ini, lawannya adalah keturunan klan bangsawan yang dikenal sebagai ahli pedang terkuat di generasi muda, Baiki. 2 ahli pedang jenius akhirnya bertarung satu sama lain. Mari kita lihat seberapa jauh Xiao Chen bisa mendorong Baiki. Baiki belum menggunakan sabre musim dingin dari teknik pedang 4 musim dan siklus musim terakhir. Aku ingin tahu, kartu truf apa lagi yang dimiliki Xiao Chen. Tanpa teknik pedang 4 musim dalam permainan, mengingat 60% niat pedang Xiao Chen yang dipahami, dia akan mampu bertarung setara dengan Baiki. Tidak hanya itu, dia juga mendapat keuntungan. Sayangnya, Xiao Chen, yang juga seorang ahli pedang, bertemu dengan Baiki, seseorang yang memiliki teknik pedang 4 musim. Agar Xiao Chen memahami niat pedangnya hingga 60%, itu adalah bukti bahwa dia memiliki lebih banyak bakat dalam pedang daripada Baiki. Namun, sumber daya paviliun sahabat surgawi lebih rendah. Meskipun Xiao Chen masih dalam kemenangan beruntun dan kekuatan yang dia tunjukkan terbukti tak terduga, penonton masih tidak berpikir bahwa dia bisa mengalahkan Baiki. Ini bukan karena mereka meremehkan Xiao Chen. Itu karena Baiki memiliki teknik pedang 4 musim dan dia telah mempraktikkannya dengan sangat sempurna. Ada banyak aspek dari kecakapan tempur seorang kultivator. Kultivasi adalah fondasinya. Teknik bela diri memberikan landasan ini dengan efek terbaik. Jika fondasi seseorang adalah 1000, teknik bela diri yang kuat dapat menghasilkan 100%, atau bahkan 200%. Teknik bela diri yang lemah mungkin hanya mampu menghasilkan 70% dari budidaya atau bahkan mungkin hanya setengahnya. Teknik bela diri yang kuat adalah sesuatu yang dicari oleh setiap kultivator, bahkan dalam mimpi mereka. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa sekte besar dapat menarik begitu banyak kultivator jenius.
Teknik bela diri yang kuat di dunia semuanya berada di tangan sekte-sekte besar, selain dari mereka yang tersembunyi di tanah rahasia yang tidak diketahui, menunggu penemuan. Tanpa diragukan lagi, klan Bai adalah klan bangsawan yang sekuat sekte besar. Teknik pedang 4 musim adalah salah satu teknik bela diri yang dapat meningkatkan kultivasi seseorang sebesar 200%, atau bahkan 300%. Menurut pendapat orang banyak, jika Xiao Chen tidak memiliki niat pedang yang dipahami 60%, maka berdasarkan kekuatan yang dia tunjukkan, dia tidak akan menjadi tandingan Bai Qi. Dia mungkin bahkan tidak akan mampu menahan satu gerakan pun. Niat pedang yang dipahami 60% memperkenalkan variabel lain ke dalam pertarungan ini, menarik lebih banyak perhatian daripada yang seharusnya. Di atas Wind Cloud Platform, hati Bai Qi melonjak dengan semangat juang yang kuat. Senandung pedang berharga terdengar di kedalaman matanya. Niat pedang tajam berubah menjadi cahaya terang dan menembus ruang seperti pisau tajam saat terbang menuju Xiao Chen. Cahaya terang tak berbentuk tampak sangat padat. Saat menuju Xiao Chen, ia membawa angin kencang. Xiao Chen tersenyum sedikit dan niat pedang melonjak keluar dari matanya. Angin kencang yang bertiup berhenti di antara keduanya sebelum meledak. Kong Qiang. Suara benturan senjata yang merdu dan menyenangkan terdengar dari udara. Niat pedang mengamuk melewati Wind Cloud Barrier, menyebar ke segala arah. Beberapa petani yang lebih dekat tidak bisa menahan diri untuk tidak memperketat cengkeraman mereka pada senjata mereka. Xiao Chen dan Bai Qi hampir setara. Ketika aura mereka berbenturan, tidak ada yang diuntungkan. Namun, ini bukanlah hasil yang diinginkan Xiao Chen. Tiba-tiba, dia menyipitkan mata dan niat pedang yang dikeluarkan oleh Xiao Chen mengembun menjadi sebuah garis, seperti pedang tak berbentuk. Niat pedang itu merobek udara dengan pekikan yang menusuk. Itu segera menyebarkan aura Bai Qi dan melanjutkan, membawa serta kekuatan niat pedang yang dipahami 60% dengan cepat. Bai Qi mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, jadi dia hanya bisa sedikit memiringkan kepalanya untuk menghindar. Energi tak berbentuk yang didorong oleh niat pedang menyapu pipi Bai Qi, memotong beberapa helai rambut yang jatuh ke lantai. Melihat untaian yang jatuh, Bai Qi sangat terkejut. Dalam bentrokan aura mereka, Xiao Chen berhasil mengalahkannya tanpa melakukan upaya serius. Bai Qi memandang ke arah Xiao Chen lagi, kali ini dengan lebih hati-hati. Dia berkata dengan cemberut, niat pedang yang dipahami 60%. Memang benar, bakatmu dalam pedang lebih baik dariku. Jika kamu memiliki waktu 2 tahun lagi dan tumbuh menjadi raja bela diri, aku tidak akan lagi menjadi tandinganmu. Setelah mencapai Martial Monarch, semua esensi dalam tubuh seseorang akan disempurnakan menjadi intisari. Itu sudah cukup untuk melawan kekuatan siklus musim. Keuntungan teknik pedang 4 musim tidak akan berarti apa-apa. Xiao Chen mempertahankan nyanyiannya, tidak membenarkan atau menyangkal kata-kata lawannya. Dia berkata dengan tenang, Anda akan segera tahu apakah kita perlu menunggu selama 2 tahun atau tidak. Beberapa penggarap di tribun penonton terkejut melihat ketenangan Xiao Chen. Mereka merasa curiga dan berkata, aneh, dari mana Xiao Chen mendapatkan kepercayaan dirinya. Sepertinya dia punya kartu di lengan bajunya, tidak peduli sama sekali tentang Bai Qi. Mendengar sikap Xiao Chen, wajah Bai Qi tenggelam. Dia berkata dengan suara dingin, pendekar berjubah putih, jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri. Aku hanya memujimu sedikit. Jangan berpikir bahwa kamu sudah cocok untukku. Menempatkan tangan kanannya di gagang pedangnya, Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak pernah memandang tinggi diri saya sendiri. Sekarang, kamu sudah bukan tandinganku. 2 tahun kemudian, hal itu akan menjadi lebih jelas. Karena kamu tidak mengambil langkah pertama, maka aku akan melakukannya. Bisa. Tepat setelah Xiao Chen berbicara, dia dengan cepat menggambar lunar shadow saber miliknya. Angin kencang bertiup dari segala arah dan awan bergolak di langit di atas, berkumpul di atas Xiao Chen. Angin kencang bertiup kemana-mana dan awan berkumpul, ini adalah langkah awal teknik pedang kesengsaraan petir. Sosok Xiao Chen berkedip beberapa kali sebelum tiba di depan Bai Qi. Serangan Xiao Chen membawa momentum angin dan awan, dilengkapi dengan niat pedang yang 60% dipahaminya. Bai Qi dengan cepat menarik pedangnya dan mengeluarkan niat pedang kesempurnaan kecilnya ke puncaknya. Dia berteriak, serangan pertama 18 serangan pedang pemecah surga. Sial, senjata-senjata itu bentrok dan Xiao Chen maju dengan lembut. Energi yang melonjak mengalir. Ketika Bai Qi merasakan kekuatan niat pedang yang dipahami 60%, dia melompat dan terpaksa mundur sejauh 20 meter.
Sial, sial, sial. Setelah mendapatkan keuntungan pada langkah pertama, Xiao Chen tidak ragu-ragu. Dia sepertinya telah berubah menjadi pedang dengan ujung yang tajam, mengirimkan segala macam serangan secara terus-menerus. Dengan kekuatan penuh dari niat pedang yang dipahami 60%, kekuatan serangannya sangat mencengangkan. Bai Qi, yang tidak siap mental, terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa. Mundur, 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 dan mundur lagi. Di bawah aura penindasan Xiao Chen, Bai Qi tidak dapat mengumpulkan momentum yang diperlukan untuk 18 serangan pedang pemecah surga. Dalam sekejap, dia akhirnya mundur sejauh 200 meter. Ekspresi Bai Qi menjadi dingin. Dia tidak lagi berusaha mempertahankan kekuatannya. Jadi, dia mengeluarkan 1/5 intisari yang telah dia sempurnakan. Seketika, cahaya biru menyilaukan membatasi pedang Bai Qi. Saat cahaya pedang bergerak, air mata kecil muncul di angkasa. Kekuatan serangannya meningkat pesat, auranya segera menguat, menjadi 2 kali lebih kuat. Esensi dan intisari. Mereka hanya berbeda sedikit dalam ejaan tetapi ada perbedaan besar dalam kualitas. Hanya 1/5 dari esensinya yang disempurnakan menjadi intisari sudah menghasilkan kekuatan seperti itu bagi Bai Qi. Sulit membayangkan sejauh mana sebenarnya kekuatan seorang raja bela diri, yang telah menyempurnakan seluruh esensinya menjadi intisari. 18 serangan pedang pemecah surga, serangan pedang ke-16, memotong kubah biru surga dengan geram. Enyahlah kembali. Bai Qi meraung marah. Karena dia menggunakan intisari, dia mencoba membalikkan keadaan dalam satu gerakan. Xiao Chen tidak menunjukkan rasa takut. Warna merah menyebar di matanya saat dia melepaskan kondisi pembantaian yang mengerikan yang menyatu dengan kondisi puncak guntur. Cahaya ungu dan merah yang aneh muncul di lunar Shadow Sabre. Kaulah yang akan enyahlah. Angin dan awan berkumpul, kilat ke segala arah, perhatikan seruanku. Kesengsaraan petir duniawi. Niat pedang yang dipahami 60%, kondisi puncak pembantaian, dan kondisi puncak guntur semuanya menyatu. Mereka meledak bersamaan dengan kesengsaraan petir duniawi dari teknik pedang kesengsaraan petir. Kekuatan luar biasa yang terkandung dalam pedang itu membuat semua orang gemetar. Auranya tidak lebih lemah dari Bai Qi. Faktanya, itu bahkan sedikit lebih kuat. Ledakan. Pusaran awan petir berkumpul di atas kepala Xiao Chen dan melemparkan sambaran petir ungu yang bergerigi. Kesengsaraan petir duniawi Xiao Chen mendarat dengan keras di pedang Bai Qi. Bang, bang, bang. Percikan terbang ke segala arah saat senjata saling berbenturan. Kaki Xiao Chen tidak berhenti bergerak, pedangnya terus-menerus menekan kaki lawannya. Hal ini memaksa Bai Qi untuk terus bergerak mundur dengan kecepatan yang panik. Keheranan besar muncul di mata Bai Qi. Dia sangat terkejut. Teknik budidaya apa yang dikembangkan oleh orang ini? Esensinya benar-benar menjadi padat. Setelah dia menggabungkan dua negara bagiannya dan niat pedang yang dipahami 60%, intisari saya yang disempurnakan dari 1/5 esensi saya secara mengejutkan tidak mampu menghalanginya. Dia sudah sangat kuat sebelum menyempurnakan intisari. Seberapa kuat dia ketika dia akhirnya mulai menyempurnakan intisari. Setelah memaksa Bai Qi kembali lagi, Xiao Chen selesai membentuk fenomena petir misterius di belakang dirinya, membawanya ke puncaknya. Saat awan petir bergejolak, langit berubah warna. Aura yang menindas menyebar, membuat semua orang merasa bahwa kesengsaraan petir akan terjadi kapan saja dan bahwa Xiao Chen adalah dao surgawi tanpa emosi yang akan melepaskannya. Kesengsaraan petir surgawi. Xiao Chen mengeksekusi langkah kedua dari seri terakhir dalam teknik pedang kesengsaraan petir. Dia segera meledak dengan cahaya ungu. Saat dia mengayunkan pedangnya, dia sepertinya telah berubah menjadi petir surgawi yang turun dari langit. Mata Bai Qi berkedip. Dia akhirnya membuat keputusannya. Dia untuk sementara melepaskan pikiran untuk bersaing dengan Xiao Chen. Dia mengayunkan pedangnya dan bersikap defensif sepenuhnya. Bang! Xiao Chen mengayunkan pedangnya, seolah-olah dia adalah makhluk surgawi. Geraman tak jelas terdengar dan darah mengucur dari bibir Bai Qi. Kemudian, Bai Qi terlempar ke langit. Sejak awal kompetisi, aura Xiao Chen menjadi kuat dan sangat tajam. Tanpa diduga, dia berhasil menekan Bai Qi sepenuhnya, tidak memberinya kesempatan. Mengurangi Bai Qi ke kondisi yang menyedihkan, memaksanya mundur terus-menerus. Tidak membiarkannya melakukan serangan balik. Sejak awal pertandingan eliminasi, Bai Qi belum pernah menghadapi pertandingan di mana dia harus menghabiskan begitu banyak usaha namun berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Semua penggarap di tribun penonton tercengang. Ini sangat berbeda dari apa yang mereka bayangkan.
Xiao Chen ini luar biasa kuat. Tanpa teknik pedang 4 musim, Bai Qi pasti akan dikalahkan. Ini sangat disayangkan bagi Xiao Chen. Memang, jika Xiao Chen punya waktu 2 tahun lagi, hasil pertandingannya pasti akan berbeda. Saat melihat kekuatan Xiao Chen, beberapa orang menghela nafas, mengasihani dia. Saat teknik pedang 4 musim dijalankan, situasinya pasti akan segera berbalik. Bahkan Yue Chenxi yang kuat tidak dapat mengubah hasilnya, jadi bagaimana Xiao Chen bisa melakukannya lebih baik? Bai Qi mungkin sedang menunggu Xiao Chen menyelesaikan teknik pedang kesengsaraan petir. Saat momentum Xiao Chen anjlok, Bai Qi akan mengeksekusi teknik pedang 4 musim, membalikkan keadaan. Saat semua orang berdiskusi, Xiao Chen akhirnya mengeksekusi langkah terakhir dari teknik pedang kesengsaraan petir ilahi. Lapisan demi lapisan awan petir berkumpul di langit, pemandangan apokaliptik yang menimbulkan ketakutan bagi mereka yang melihatnya. Suasana yang berat membuat semua orang sulit bernapas. Ketika Xiao Chen mengayunkan pedangnya, hanya cahaya ungu yang tersisa, menyilaukan dan cemerlang. Dari dalam pusaran awan petir, Dewa Emas yang tak terhitung jumlahnya berseru, kekuatan surgawi sangat luas dan dahsyat. Semua yang tidak taat akan dibunuh tanpa ampun. Suara-suara itu bergema, memberikan aura serangan Xiao Chen sehelai kekuatan ilahi. Jika ini dilakukan oleh pendiri Paviliun Sabat Surgawi, serangan ini akan terdiri dari kilat emas dan dipenuhi dengan kekuatan ilahi. Ekspresi Bai Qi berubah menjadi serius. Dia tidak berani gegabah. Dia segera mengeluarkan semua intisarinya, melapisi perisai intisari tebal di hadapannya. Bang! Xiao Chen, yang berada tinggi di langit, bersinar seperti kilat. Dia tiba sebelum Bai Qi, tiba sesuai rencana, seperti kesengsaraan petir ilahi. Raungan guntur yang mengejutkan terdengar. Pada saat itu, pedang Qi menciptakan celah panjang yang terus meluas di Wind Cloud Platform yang tangguh. Dalam sekejap mata, Wind Cloud Platform terbagi menjadi 2. Serangan ini langsung memukul mundur Bai Qi seperti bola meriam. Retakan muncul di perisai intisarinya, menyebar seiring berjalannya waktu. Setelah menahan rentetan petir liar selama 3 tarikan napas, perisai itu hancur. Namun, selama 3 tarikan napas ini, kekuatan kesengsaraan petir ilahi berkurang secara signifikan. Bai Qi menabrak Wind Cloud Barrier dan memuntahkan seteguk darah. Kemudian, dia terjatuh ke lantai dengan pukulan yang keras. Petir menghilang dan angin berhenti bertiup. Setelah Xiao Chen mengeksekusi kesengsaraan petir ilahi, momentum dari angin dan awan semuanya habis. Keheningan kembali menyelimuti Wind Cloud Platform. Hanya dengan melihat naga Qi yang dilepaskan dari celah tersebut, seseorang dapat mengetahui seberapa kuat serangan sebelumnya. Hahaha, teknik pedang kesengsaraan petir memang sesuai dengan reputasinya. Namun, pada akhirnya, aku, Bai Qi, belum dikalahkan. Rambut Bai Qi kusut dan pakaiannya berantakan saat dia bangkit kembali. Namun, dia tertawa terbahak-bahak, melampiaskan semua ketegangan yang dia rasakan sejak awal pertandingan ini. Semangat yang kuat dan bertenaga menyinari mata Bai Qi. Semangat juang yang kuat membanjiri hatinya. Dia tidak menunjukkan rasa takut apapun saat berkata, Xiao Chen, aku belum pernah berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti ini sejak aku menjadi terkenal. Anda benar-benar membuat saya marah. Sekarang momentummu sudah habis, bersiaplah untuk merasakan kemurkaanku. Momentum dari semburan energi awal akan memudar pada semburan kedua dan habis pada semburan ketiga. Inilah hasil yang diinginkan Bai Qi. Dia menunggu sampai momentum Xiao Chen mencapai puncak ini. Selama Xiao Chen gagal mengalahkannya saat momentumnya berada pada puncaknya, maka saat momentum Xiao Chen anjlok, Bai Qi akan segera menyerang menggunakan teknik pedang 4 musim. Pada saat itu, semuanya akan berakhir. Xiao Chen akan merasakan jatuh dari surga dan mendarat di neraka. Ini adalah salah satu cara terbaik untuk menjatuhkan seseorang. Mereka tidak hanya dapat mengalahkan lawan mereka, hal ini juga akan menyebabkan lawan mereka kehilangan kepercayaan diri dan mengembangkan iblis hati, sehingga mereka tidak dapat maju lebih jauh dalam teknik pedang mereka. Ini sudah berakhir. Bai Qi akan mengeksekusi teknik pedang 4 musim. Seseorang di tribun penonton hanya bisa menghela nafas. Hasilnya bisa dengan mudah dibayangkan. Para tetua Paviliun Sabat Surgawi memiliki ekspresi yang sangat cemas. Jiang Qi berkata tanpa daya, Paviliun Pedang Surgawi kita telah menganiaya dia. Jika kita memiliki teknik bela diri yang bisa menyaingi teknik pedang 4 musim, Bai Qi tidak akan bisa menjadi begitu sombong. Wajah Xiao Bai yang murni dan menyenangkan dipenuhi kekhawatiran.
Sedikit air mata muncul di matanya yang cerah. Kecemasan terlihat jelas dari kerutan alisnya. Jin Dabao terus mengipasi dirinya dengan kipas emasnya. Dia menghela nafas dan mengangkat kipasnya, menghalangi pandangannya. Hai, sudahlah, Tuan Gemuk ini tidak akan terus menonton. Kakak Xiao Chen masih belum tahu perilakunya dengan benar. Jika ini adalah Tuan Gendut, saya tidak akan bertarung. Saya hanya akan mengakui kekalahan dengan percaya diri dan mengejek, membuat lawan saya frustrasi sampai mati. Mata air tahan lama, menjadi hangat lalu dingin. Teriak Baiki, tiba-tiba mengeksekusi gerakan pertama teknik pedang 4 musim. Seketika terdengar suara gemericik air yang berasal dari aliran sungai yang terasa hangat sekaligus dingin. Pakaian Baiki berkibar saat esensinya berfluktuasi. Serangan itu membawa kekuatan musim yang melonjak, mengerahkan kekuatannya saat serangan menuju Xiao Chen, yang momentumnya telah habis. Mungkin karena pertukaran sebelumnya, di mana Baiki dipukuli hingga tidak berdaya, membuatnya sangat cemberut, serangan yang awalnya lembut ini dipenuhi dengan kebencian. Kekuatan musim sulit ditolak. Ketika Baiki melancarkan serangannya, ia membawa angin tanpa batas saat ia melonjak dengan ganas ke arah Xiao Chen. Angin dan awan muncul sekali lagi di peron. Tatapan Xiao Chen tetap tenang. Dia tidak merasakan kegembiraan atau ketakutan apapun saat menghadapi jurus pertama teknik pedang 4 musim ini. Hatinya tenang seperti air di sumur kuno, tanpa riak apapun. Ketika pedang Baiki hanya berjarak 1 meter dari Xiao Chen dengan santai mengambil langkah ke depan. 1 langkah, hanya 1 langkah, dan Xiao Chen, yang momentumnya telah habis, meledak dengan kekuatan yang lebih kuat daripada saat dia menyerang kesengsaraan petir ilahi. Ledakan, guntur bergemuruh di langit, dan pada saat itu juga, ribuan makhluk terbangun. Tangisan segala jenis burung dan binatang bergema. Saat Xiao Chen mengayunkan pedangnya, dia juga mengeksekusi Spring Thunder Chop dari teknik pedang 4 musim. Puci, puci, percikan air sungai yang mengalir bergema. Ketika kedua pedang itu bentrok, kekuatan musim yang kuat membawa kondisi musim semi yang lebih sempurna segera meledakkan Baiki kembali. Baiki mungkin menyerang ke depan dengan momentum yang melonjak, tetapi momentumnya ketika dia dipukul mundur jauh lebih kuat. Penonton bahkan tidak sempat bereaksi. Baiki menabrak Wind Cloud Barrier. Dampaknya sangat kuat sehingga retakan muncul dari belakangnya di Wind Cloud Barrier yang tangguh. Apa yang sedang terjadi? Apa yang baru saja terjadi? Apa aku salah lihat? Bagaimana mungkin orang yang dikirim terbang adalah Baiki? Setelah pelaksanaan teknik pedang 4 musim, bukankah Xiao Chen yang harusnya menjadi orang yang malang? Mengapa Baiki yang dikirim terbang? Segalanya terjadi terlalu cepat, penonton yang berada di tribun penonton tidak dapat memahami apa yang terjadi. Penonton bukanlah satu-satunya orang yang tidak memahami apa yang terjadi. Bahkan Raja bela diri dari kediaman Tuan Kota saling bertukar pandang, mereka juga tidak yakin apa yang terjadi. Namun, ekspresi para tetua klan Bai berubah drastis. Tetua pertama klan, yang memimpin delegasi, memasang tatapan tak bernyawa di matanya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, teknik pedang 4 musim. Bagaimana ini mungkin? Baiki memuntahkan seteguk darah dan menatap Xiao Chen. Dia bergumam, itu tidak mungkin. Bagaimana kamu mempelajari teknik pedang 4 musim klan Bai? Terlebih lagi, ini lebih kuat dari milikku. Saya tidak percaya. Musim semi telah berlalu dan musim panas telah tiba. Nyala api yang mengalir membakar daratan tanpa emosi. Hatiku lebih besar dari terik matahari. Baiki mengeksekusi langkah kedua teknik pedang 4 musim. Baiki menjadi seperti terik matahari, menelan tanah tandus. Dia bersinar lebih terang dari matahari saat dia melonjak dengan momentum yang tak terbatas. Angin musim semi telah berakhir. Musim panas telah tiba. Matahari yang cerah membubung tinggi di langit, membakar daratan dan lautan hingga musnah. Xiao Chen mengambil 1 langkah ke depan dan berubah menjadi terik matahari, membakar tanah hingga menjadi sunyi, dia beberapa kali lebih terang dari Baiki. Bang! Kedua matahari yang terik itu saling bersaing dalam kekuatan musim. Sebuah pedang Qi melonjak keluar dari masing-masing sisi dan seketika, celah lain terbuka di Wind Cloud Platform, melintasi celah sebelumnya. Wind Cloud Platform sekarang dibagi menjadi 4. Terik matahari milik Baiki bertahan sejenak sebelum pecah. Burning to Desolation milik Xiao Chen meledak, memukul mundur Baiki sekali lagi. Wind Cloud Barrier sekarang seluruhnya tertutup retakan, seolah-olah akan pecah kapan saja. Begitu pula dengan tubuh Baiki yang kini dipenuhi luka. Ketidakpercayaan memenuhi matanya. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Awalnya,
Bai Qi berpikir bahwa pelaksanaan teknik pedang 4 musim akan segera membalikkan keadaan. Dia tidak menyangka bahwa hal itu akan membuatnya berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan daripada sebelumnya. Dengan perbedaan yang begitu besar, rasanya seperti jatuh dari surga ke neraka. Bagaimana Bai Qi bisa merasa puas dengan hal ini? Angin tidak memiliki emosi. Musim panas telah berlalu. Dunia ini penuh dengan emosi, menahannya bahkan sampai mati. Angin musim gugur berdesir tanpa henti, menyapu semua emosi. Angin musim gugur berdesir. Dao surgawi tidak memiliki emosi. Mempertaruhkan tubuhnya yang terluka parah, Bai Qi mengeksekusi gerakan ketiga teknik pedang 4 musim. Angin berdesir dan hujan gerimis. Angin sejuk bertiup dan air musim gugur membasuh. Orang yang ditakdirkan untukku tersenyum tipis. Aku akan memberimu serangan pedang yang lembut. Apakah kamu berani menerimanya? Xiao Chen melakukan gerakan ketiga hampir bersamaan dengan yang dilakukan Bai Qi. Dua suara keras bergema saat serangan itu mengguncang Wind Cloud Platform. Mereka berlapis satu sama lain, membangkitkan suasana puitis yang kabur. Ledakan. Sebelum Bai Qi bisa mendekati Xiao Chen, dia diledakkan kembali oleh pedang putih Qi yang berasal dari Lunar Shadow Saber. Kali ini dia berakhir dalam kondisi yang lebih menyedihkan. Pedang Qi yang tampaknya lembut memiliki ketangguhan tak terbatas yang tersembunyi di dalamnya. Saat ia menghadapi angin musim gugur yang kencang dan kuat, tanpa emosi, ia mematahkan keteguhan dengan kelembutan. Itu menghancurkan teknik pedang Bai Qi dan menyerang tubuhnya. Kekuatan yang meledak dari angin lembut membuatnya terbang sekali lagi. Kali ini, Bai Qi menerobos Wind Cloud Barrier. Sosoknya yang berkedip menabrak penonton dengan kekuatan besar. Para pembudidaya di sana gagal bereaksi tepat waktu dan menderita luka berat. Ketika beberapa ratus ribu petani melihat pemandangan ini, mereka tercengang. Ini adalah Bai Qi, seorang ahli pedang jenius yang kuat. Ia menduduki peringkat kedua pada kompetisi pemuda 5 bangsa sebelumnya. Dengan teknik pedang terkuat, teknik pedang 4 musim, dia mampu bersaing dengan Sima Lingxuan. Namun, orang ini tersingkir dari Wind Cloud Platform pada saat ini, hidup atau matinya tidak diketahui, dikalahkan sepenuhnya. Namun, ketika orang banyak melihat ke arah pendekar berjubah putih di peron, pakaiannya berkibar dan ekspresinya tenang. Dia tidak mengungkapkan kegembiraan apapun, seolah-olah dia tidak mengkhawatirkan Bai Qi sama sekali sejak awal. Seperti yang dia katakan, dia tidak melebih-lebihkan dirinya sendiri. Bai Qi memang bukan tandingannya. Jaraknya terlalu jauh. Ya, dari awal sampai akhir, Bai Qi tidak pernah mendapatkan keuntungan. Dia bahkan tidak mendapat kesempatan untuk mengeksekusi dua gerakan terakhir teknik pedang 4 musim. Dengan kekuatan seperti itu, dia memenuhi syarat untuk menantang Sima Lingxuan. Sekarang, selain Chu Chaoyun, masih ada orang lain yang bisa melawan Sima Lingxuan. Memang benar, saya datang ke kompetisi pemuda 5 negara ini bukan tanpa alasan. Kalau dipikir-pikir, para penonton kini menyadari bahwa apa yang dikatakan Xiao Chen sebelum pertandingan dimulai, bahwa ia tidak melebih-lebihkan dirinya sendiri, bukanlah kesombongan melainkan sekadar ketidakpedulian. Tidak ada seorang pun yang mengharapkan pemandangan seperti itu sekarang. Sima Lingxuan, yang sejak awal mempertahankan ekspresi santainya, mau tidak mau berdiri. Dia memandang Xiao Chen, menganggap orang ini tidak terduga. Fluktuasi kecil muncul pada kepercayaan dirinya yang sebelumnya tak tergoyahkan. Seketika, angin kencang berputar di sekelilingnya. Di tengah hembusan angin, wajah tetua pertama klan Sima tenggelam. Dia mengulurkan tangannya dan menarik semua angin mengamuk ke dalam lengan bajunya. Lalu, dia berkata tanpa ekspresi, "Lingxuan, hatimu sedang kacau." Sima Lingxuan memulihkan akalnya dan menenangkan dirinya. Dia berkata, "Terima kasih banyak kepada penatua pertama yang telah membantu. Namun, ada baiknya hatiku menjadi kacau. Jika saya selalu tetap tenang, kondisi mental saya tidak akan pernah membaik. Xiao Chen ini adalah batu asah yang bagus untukku." Penatua pertama tersenyum tipis dan berkata, "Bagus jika Anda berpikir seperti itu." Chu Chaoyun memandang Xiao Chen. Nyala api keemasan yang nyaris tak terlihat melintas di matanya. Dia memasang ekspresi serius yang tidak mengungkapkan apa yang dia pikirkan. Pemenangnya adalah Xiao Chen. Anda mendapatkan 2 poin lagi. Yang dimaksud dengan tidak tergesa-gesa mengumumkan hasil pertandingan. Pada saat ini, naga emas Xiao Chen selesai menggigit naga emas Bai Qi. Naga emasnya berkelap-kelip dengan cahaya keemasan dan semakin besar, tumbuh hingga 29 meter, sama dengan naga emas Sima Lingxuan. Ketika orang-orang di paviliun pedang surgawi melihat pemandangan ini,
mereka ternganga, bertanya-tanya apakah mereka sedang bermimpi. Jiang Qi bergumam, tak terduga, dia benar-benar tak terduga. Air mata gembira mengalir dari mata Xiao Bai. Wajahnya yang murni tampak seperti dia menangis dan tersenyum. Dia memeluk musinya, yang berada di sampingnya, dan berseru, kakasinya, kakak Xiao Chen menang. Ia memenangkan. Musinya menggelengkan kepalanya sedikit dan menunjukkan senyuman pahit. Perasaannya sangat rumit saat ini. Pemuda beberapa tahun yang lalu sebenarnya telah tumbuh sedemikian rupa. Para tetua klan Bai menatap Xiao Chen dengan sikap yang agak bermusuhan. Mereka ingin segera turun dan memaksanya untuk memberitahu mereka di mana dia mempelajari teknik pedang 4 musim. Namun, betapapun kesalnya mereka tidak berani main-main di sini. Dalam sejarah kompetisi ini, sekte yang berani membuat keributan tidak memiliki akhir yang baik. Setelah pertarungan ini, sisa pertandingan di ronde ke-95 semuanya tampak inferior. Hal ini membuat penonton merasa bosan. Bahkan sisa pertandingan para raksasa pun tampak tidak terlalu menarik. Kadang-kadang, orang melirik Xiao Chen. Semua penonton berdiskusi dengan suara lembut, mengantisipasi pertandingan Xiao Chen berikutnya. Mereka bertanya-tanya apakah Xiao Chen akan memberi mereka kejutan menyenangkan lainnya. Saat babak ini berakhir, hanya 3 dari 8 raksasa yang masih mempertahankan kemenangan beruntun, Xiao Chen, Sima Lingxuan, dan Chu Chaoyun. Jumlah orang yang bisa mendaki ke puncak kembali berkurang. Juara kompetisi pemuda 5 negara ini pasti salah satu dari ketiganya. Adapun Bai Qi, orang yang menjadi harapan orang banyak, dia tidak lagi memenuhi syarat untuk bertarung mencapai puncak. Dalam 5 ronde sisa kompetisi ini, cepat atau lambat ketiga orang ini akan bertemu satu sama lain dalam pertarungan. Mereka hanya tidak tahu siapa yang akan bertemu siapa terlebih dahulu. Pertandingan berikutnya, Xiao Chen versus Xuanyuan Zantian. Sekali lagi, giliran Xiao Chen yang bertarung. Suasana yang agak tenang langsung menjadi hidup. Segala macam diskusi pun terjadi. Meskipun Xuanyuan Zantian kalah dari Chu Chaoyun dan tidak bisa lagi bersaing untuk mendapatkan peringkat teratas, kekuatannya masih jelas untuk dilihat semua orang, tidak ada yang berani meragukannya. Baik itu status Raja Xuanyuan Zantian, zaman kuno dan tanpa akhir hingga akhir zaman, atau teknik bela diri misteriusnya yang memungkinkannya memajukan waktu 10.000 tahun, dia pasti memiliki kekuatan untuk menduduki peringkat 3 besar generasi muda. Penonton berpendapat bahwa jika lawan Xuanyuan Zantian bukanlah Chu Chaoyun, bahkan jika lawannya adalah Bai Qi, dia akan memiliki peluang menang yang tinggi. Jika lawannya adalah Xiao Chen, Xuanyuan Zantian bahkan mungkin bisa menekannya, sehingga orang banyak dapat melihat kekuatan Xiao Chen. Bang! Di atas Wind Cloud Platform, Xuanyuan Zantian tidak menahan diri sama sekali. Di awal pertandingan, dia mendorong keluar panggung dengan keras. Kerajaan yang luas terbentang bagaikan lautan yang tak berbatas. Tunjuk ke surga, injak bumi. Laut melonjak dan 81 gelombang melonjak saat Xuanyuan Zantian menunjuk ke langit dan menginjak lantai. Lalu, dia menyerang dengan aura mengamuk. Xiao Chen langsung menggabungkan kedua negara bagiannya dan menanamkan niat pedang yang dipahami 60% sebelum mengeksekusi Wukui Breaks the Heavens. Seberkas cahaya memanjang dan menabrak Xuanyuan Zantian, yang berada di udara. Menggunakan teknik untuk mematahkan kekuatan adalah keahlian khusus Wukui menghancurkan surga. Ketika kekuatan Point at Heaven, Stamping on Earth dan auranya telah mencapai puncaknya, Wukui Breaks the Heavens memecahkannya. Xiao Chen tidak pernah menjadi seorang kultivator yang hanya tahu bagaimana menghadapi kekerasan dengan kekerasan. Dalam hal wawasan dan tekniknya, dia tidak kalah dengan siapapun. Memiliki keuntungan sekarang, Xiao Chen menggunakan momentum yang tersimpan untuk mengeksekusi teknik sabre kesengsaraan petir secara terus-menerus. Xiao Chen memulai pertempuran sengit di laut yang bergelombang. Satu sisi menggunakan status raja di 4 lautan, sisi lainnya menggunakan niat pedang yang dipahami 60%, kondisi guntur, dan kondisi pembantaian. Menjadi sulit bagi orang-orang untuk membedakan keduanya di Wind Cloud Platform. Deburan ombak dan ledakan dahsyat terdengar. Guntur bergemuruh tanpa akhir dan ki pembunuh merah menyebar kemana-mana. Bang! Xiao Chen memanggil kesengsaraan petir ilahi dan memukul mundur Xuanyuan Zantian. Xiao Chen berdiri di udara, memegang pedangnya dengan satu tangan, pakaiannya berkibar tertiup angin. Xuanyuan Zantian melakukan jungkir balik dan menstabilkan dirinya. Dia menyeka darah dari sudut bibirnya dan tersenyum. Sepertinya teknik bela diriku yang lain tidak menimbulkan ancaman bagimu. Hati-hati, saya akan melakukan langkah terbaik saya.
Murni dalam hal kekuatan ofensif, kuno dan tanpa akhir hingga akhir zaman lebih kuat dari 3 jurus pertama teknik pedang 4 musim. Saya benar-benar ingin melihat bagaimana Anda akan menghadapinya. Tepat setelah Xuan Yuan Zantian berbicara, laut tak terbatas di belakangnya mulai berubah menjadi lahan pertanian. Waktu tanpa ampun. Dalam sekejap mata, 10.000 tahun berlalu. Kuno dan tak ada habisnya, hanya status kerajaan yang tetap abadi, tidak pernah terlupakan selama 10.000 tahun. Dalam satu tarikan napas, fenomena misterius yang kuat itu dengan cepat berakhir. Status raja di sekitar Heavenly War Halberd memancarkan aura kuno dan khusyuk. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Gerakan ini memang kuat, tapi baginya, celahnya terlihat jelas. Waktu berpindah 10.000 tahun dalam sekejap mata. Kalau begitu, bagaimana jika seseorang melancarkan serangan dalam waktu setengah kedipan? Fenomena misterius lawan akan runtuh dengan sendirinya tanpa perlu usaha ekstra. Api ungu yang ganas menyala di mata kanan Xiao Chen, membentuk panah ungu. Anak panah itu dengan cepat memanjang. Jurus ini disebut panah guntur ungu, teknik bela diri tercepat Xiao Chen. Setelah mantra ilahi guntur ungu maju ke lapisan ke-6, kecepatannya melampaui batas seorang raja bela diri. Ia tidak memiliki daya ledak yang kuat atau kekuatan ofensif yang kuat. Ia hanya memiliki daya tembus yang mengerikan dan kecepatan yang bahkan lebih mengerikan. Siu, dalam waktu yang diperlukan untuk melihat sekilas, panah guntur ungu ditembakkan. Seketika, lubang seukuran jari muncul di dada Xuan Yuan Zantian, mengganggu kestabilan keadaan hingga akhir zaman. Xiao Chen memanfaatkan kesempatan ini untuk bergegas maju dan melakukan gerakan pertama teknik pedang 4 musim. Guntur bergemuruh dan kekuatan musim menyebabkan Xuan Yuan Zantian muntah seteguk darah. Apa yang disebut, sampai akhir zaman, berfungsi untuk melunakkan keadaan kerajaan selama 10.000 tahun. Sebelum tatapan kaget penonton, itu pecah dalam 1 menit. 10.000 tahun terlalu lama. Saya akan memanfaatkan waktu saya sebaik-baiknya. Setelah mengalahkan Xuan Yuan Zantian, naga emas Xiao Chen, yang panjangnya sudah 29 meter, menggigit naga emas Xuan Yuan Zantian. Namun sepertinya tidak ada perubahan apapun. Naga emas Xiao Chen sudah terlalu besar. Selain itu, naga emas Xuan Yuan Zantian jauh lebih lemah. Jika seseorang benar-benar harus menemukan perubahan, naga emas Xiao Chen akan menjadi lebih cerah. Mata emas naga emas itu berkilau dan bersinar. Ia terlihat sangat spiritual, seperti makhluk hidup yang nyata. Di babak kompetisi ini, lawan Sima Lingxuan adalah Wang Quan dan lawan Chu Chaoyun adalah Li Tianhua. Tak heran, keduanya meraih kemenangan dengan mudah. Sementara ronde ke-97 dimulai dan semua penggarap di tribun penonton mengagumi teknik bela diri yang fantastis, orang-orang kediaman tuan kota dengan cemas mendiskusikan urutan pertandingan. 3 kartu ada di meja utama. Kartu-kartu ini memuat nama 3 orang yang ditulis dengan tinta hitam, Sima Lingxuan, Chu Chaoyun, dan Xiao Chen. Jika tidak terjadi apa-apa, juara kompetisi pemuda 5 negara ini akan menjadi salah satunya. Setelah babak ini, kompetisi ini hanya tinggal 3 babak lagi. Saat ini, orang-orang ini sedang mendiskusikan siapa di antara keduanya yang harus mereka cocokkan terlebih dahulu. Penguasa kota-kota penyegel naga, Zhong Liang, memegang 3 kartu di tangannya, terus menukarnya. Jelas, keputusan ini bukanlah keputusan yang mudah. Tidak peduli siapa yang bertarung lebih dulu, orang yang tersisa pasti akan mendapatkan keuntungan. Zhong Liang meletakkan kartunya dan berkata kepada orang-orang di sampingnya, apakah kalian semua sudah sampai pada suatu kesimpulan? Mari kita mendengarnya. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu berkata, sebagai balasan terhadap tuan kota, kami merasa bahwa Sima Lingxuan harus menjadi salah satu orang pertama yang bertarung. Sejak awal kompetisi, dia adalah orang yang mengungkapkan kartu truf paling sedikit. Orang lain melanjutkan, Xiao Chen mengungkapkan niat pedang yang dipahami 60%, teknik pedang 4 musim, teknik pedang kesengsaraan petir, keadaan pembantaian, dan keadaan guntur. Chu Chaoyun mengungkapkan niat pedangnya yang 50% dipahami, kondisi cahaya puncak, permainan pedang pembalik darah yang memadamkan kehidupan, dan teknik pembunuhannya yang pasti, cahaya abadi. Adapun Sima Lingxuan, dari awal hingga sekarang, dia hanya mengungkapkan permainan pedang kaisar, maksud pedang yang dipahami 60%, dan status kerajaan. Ini adalah hal-hal yang sudah dia miliki di kompetisi sebelumnya. Dia tidak bisa berkembang begitu saja sejak saat itu. Zhong Liang berpikir sejenak dan mengeluarkan kartu Sima Lingxuan yang ada di tengah. Lalu, dia bertanya,
Bagaimana dengan orang yang tersisa? Xiao Chen atau Chu Chaoyun? Saya merasa itu adalah Xiao Chen. Dia sepertinya telah mengalahkan Bai Qi terlalu mudah. Saya merasa itu adalah Chu Chaoyun. Dia berani bertarung langsung dengan tombak Xuan Yuan Santian. Bahkan Xiao Chen hanya menggunakan teknik untuk menghentikan gerakan ini. Mengenai apakah lawan si Maling Xuan adalah Chu Chaoyun atau Xiao Chen, orang-orang di tribun terpecah menjadi dua faksi dan berdebat tanpa jeda. Zongliang mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, "Mari kita berhenti di sini. Kami akan memutuskan ini melalui pemungutan suara." Mereka yang berpikir bahwa Xiao Chen harus bertarung terlebih dahulu, angkat tangan. 8 tetua masing-masing mengambil keputusan dan segera, 4 tetua mengangkat tangan. Itu masih menemui jalan buntu. Ketika Zongliang melihat ini, dia berkata, "Kalau begitu, saya akan memilih juga. Xiao Chen akan melawan si Maling Xuan." Setelah Zongliang mengatakan itu, dia menempatkan kartu Xiao Chen bersama dengan kartu si Maling Xuan. Ekspresi serius muncul di kedalaman matanya. Zongliang berkata tanpa ekspresi, "Anggap saja kami berbuat salah padamu. Namun, tidak ada keadilan yang mutlak di dunia ini. Orang yang benar-benar kuat tidak akan peduli dengan detail seperti itu, mereka akan terus menang." Pada saat ini, Xiao Chen, yang baru saja menaiki Wind Cloud Platform, tidak mengetahui bahwa kediaman Tuan Kota telah membuat keputusan yang merugikan dirinya. Namun, jika dia tahu, dia tidak akan keberatan. Seperti yang dikatakan Zongliang, yang harus dia lakukan hanyalah terus menang. Ketika dia melihat lawannya, wajah halus Xiao Chen agak rileks. Ini karena dia sedang menghadapi teman lama lainnya. Yue Chenxi mengenakan pakaian berwarna pink, terlihat sangat cantik saat dia berdiri di Wind Cloud Platform. Matanya yang sangat menawan menatap Xiao Chen dan dia tidak bisa menahan perasaan menyesal. Urusan dunia terus berubah, masa depan sulit diprediksi. Ada beberapa hal yang tidak dapat diantisipasi. Ada juga beberapa orang yang merasa tak terduga. 2 tahun lalu, ketika Yue Chenxi menghadapi Xiao Chen, dia bahkan tidak perlu menggunakan kondisinya untuk meraih hasil imbang. Sekarang, bahkan jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, menggunakannya lebih baik dari sebelumnya, dia tidak akan bisa menandingi lawannya. Yue Chenxi memulihkan akalnya dan tersenyum. "Sekarang setelah aku bertemu denganmu lagi, aku masih belum bisa menggunakan kekuatan penuhku. Mari kita menahan diri dan berhenti pada saat yang tepat. Apakah Yue Chenxi menggunakan kekuatan penuhnya atau tidak, dia akan kalah. Tentu saja, mengingat hal itu, dia tidak perlu menggunakan kekuatan penuhnya." Xiao Chen tersenyum lembut dan berkata, "Terserah kamu. Anda dapat mengambil langkah pertama." Melompat dengan lembut, Yue Chenxi meninju, mengirimkan angin sejuk saat dia melakukannya. Namun, dia tidak menggunakan kondisi cahaya dan awannya. Dia menyerang hanya menggunakan teknik gerakan dan tinju matahari pagi. Bang! Xiao Chen memegang lunar Shadow Saber dan dengan santai melemparkannya ke lantai. Sarungnya segera tenggelam ke dalam Wind Cloud Platform yang tangguh seperti tahu. Karena Yue Chenxi tidak menggunakan kondisinya, Xiao Chen tidak berniat menggunakan pedangnya. Sosoknya berkedip-kedip saat dia mengeksekusi Dragon Claw Fist untuk menyambut lawannya. Naga mengamuk. Vital Ki Xiao Chen bergerak menembus tulangnya dan dia mengepalkan tangan kanannya. Kepala naga biru meraung dengan ganas dan bentrok dengan Yue Chenxi. Bang! 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 Tinju bentrok saat keduanya bertarung satu sama lain. Seekor naga yang mengamuk meraung dan cahaya bersinar. Segera, keduanya bertukar beberapa lusin gerakan. Yue Chenxi terkejut saat mengetahui bahwa ketika hanya mengandalkan teknik pertarungan jarak dekat, tanpa kondisinya, dia tidak dapat menjatuhkan Xiao Chen dalam waktu singkat. Setelah 100 gerakan berikutnya, ketika Yue Chenxi melihat bahwa dia tidak dapat melakukan apapun pada Xiao Chen, dia melepaskan cahaya dan awannya. Matahari pagi terbit dari awan saat dia mengirimkan angin kencang, menjatuhkan Xiao Chen sejauh 100 meter. Yue Chenxi melihat ke arah pedang bayangan bulan yang berdiri tegak di tengah platform. Kemudian, dia menghela nafas, "Saya mengakui kekalahan. Hehe, pada akhirnya, kamu masih belum sebaik aku dalam teknik pertarungan jarak dekat." Tanpa memberi Xiao Chen kesempatan untuk berbicara, Yue Chenxi mengakui kekalahan dan melompat dari Wind Cloud Platform. Xiao Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah naga emasnya selesai menggigit naga emas Yue Chenxi, dia dengan lembut mengeluarkan lunar Shadow Sabre, kembali ke tempat duduknya di tribun penonton, dan menutup matanya untuk beristirahat. Obrolan tak berujung terdengar di telinga Xiao Chen, suasana menjadi gelisah.
Saat pertandingan berlalu, emosi semua orang semakin tinggi. Dalam 3 putaran berikutnya, kompetisi pemuda 5 negara ini akan berakhir, dan pemenangnya akan ditentukan. Siapakah naga sejati yang mampu mendaki ke puncak dan disukai oleh keberuntungan? Siapa yang akan mengumumkan perubahan zaman? Panggung sudah dinaikkan, dan tirai ditutup. Yang tersisa hanyalah karakter utama muncul. Pertunjukannya baru saja dimulai. Para penggarap di tribun penonton semuanya merasa sangat bersemangat. Mereka benci kalau pertandingan 3 raksasa terakhir tidak segera dimulai. Namun, Xiao Chen tenang dan tenang. Dia diam-diam menunggu 3 pertandingan terakhirnya sehingga dia bisa mengalahkan lawan di depannya dan naik ke puncak alam kubah langit ini. Pertandingan selanjutnya, Bai Qi versus Chu Chaoyun. Pada ronde ke-98, wasit perlahan membacakan nama 2 peserta berikutnya dengan suara serius. Xiao Chen membuka matanya dan menatap 2 orang di Wind Cloud Platform. Dia tampak seperti sedang berpikir keras. Dari 100 peserta, Xiao Chen belum pernah bertarung melawan 3 orang, Chu Chaoyun, Li Tianhua dari klan bangsawan, dan unggulan pertama, Sima Lingxuan. Di ronde ke-98, Li Tianhua telah bertarung dalam pertandingannya. Sekarang Chu Chaoyun sedang bertarung. Artinya lawan Xiao Chen di babak ini adalah Sima Lingxuan. Tiba-tiba, Xiao Chen merasakan tatapan yang kuat. Dia menoleh untuk melihat dan melihat bahwa itu datang dari Sima Lingxuan, yang memancarkan rasa percaya diri yang kuat. Tatapan tajamnya, yang dipenuhi dengan status raja, menembus ruang dan menekannya. Aku akan mengalahkanmu dalam 10 langkah. Jika saya mengambil 1 gerakan lebih dari itu, maka itu akan dianggap sebagai kekalahan saya. Memproyeksikan suaranya, Sima Lingyuan mengucapkan kata-kata yang sangat percaya diri ke telinga Xiao Chen. Lalu, dia membuang muka. Xiao Chen tidak peduli. Dia berkata dengan lembut, jika kamu benar-benar percaya diri, kamu tidak akan mengirimiku pesan seperti itu. Jika kamu begitu percaya diri, lalu mengapa repot-repot memandang orang biasa sepertiku? Yun Kexin yang berada di sampingnya merasa ada yang tidak beres. Dia bertanya, Xiao Chen, ada apa? Apakah seseorang menyelidikimu sebelumnya? Xiao Chen tersenyum tipis dan menjawab dengan tenang, itu tidak masalah. Itu hanyalah seseorang yang mencoba menanamkan rasa takut di hatiku. Mari kita terus menonton kompetisinya. Semakin percaya diri seseorang, semakin takut gagal. Logam yang terlalu banyak ditempa akan menjadi rapuh. Ini adalah prinsip yang tidak pernah berubah sejak zaman kuno. Bai Qi kalah dari Xiao Chen, tidak ada lagi harapan dia mendapatkan peringkat pertama. Namun, jika dia mengalahkan Chu Chaoyun, dia masih memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan peringkat kedua. Sebelum Bai Qi datang ke kompetisi, dia sudah mengantisipasi kekalahan dari Sima Lingxuan. Dia sudah siap untuk menempati peringkat kedua. Meskipun segalanya tidak berjalan seperti yang diharapkan Bai Qi saat kalah dari Xiao Chen, dia harus berjuang untuk peringkat kedua terlepas dari situasinya. Terlebih lagi, Bai Qi telah kalah dari orang luar saat berkompetisi dengan teknik pedang 4 musim. Dia tidak mampu kehilangan pertandingan ini. Dia harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk membuktikan dirinya. Awal, saat wasit berbicara, Bai Qi segera menyerang menggunakan gerakan pertama teknik pedang 4 musim, mata air tahan lama, menjadi hangat lalu dingin. Menggunakan kekuatan musim, Bai Qi berubah menjadi sungai yang bergelombang dan mengalir menuju Chu Chaoyun. Hah! Angin kencang bertiup di Wind Cloud Platform. Aura yang tak terbatas segera melonjak, memungkinkan orang banyak merasakan kekuatan teknik pedang 4 musim lagi. Beberapa saat yang lalu, semuanya tenang dan damai. Sesaat kemudian, ketika Bai Qi menghunus pedangnya, awan dan angin bergerak, dan langit berubah warna, sehingga menimbulkan suasana yang megah. Permainan pedang pembalik darah yang memadamkan kehidupan. Mata Chu Chaoyun tetap tenang. Saat menghadapi teknik pedang 4 musim yang terkenal ini, dia tidak berani gegabah. Pedangnya lepas dari tangannya dan melayang dengan tenang di hadapannya. Dia membuka tangan kanannya dan dengan cepat menghunus lingkaran pedang di udara dengan telapak tangannya yang rata. Ketika lingkaran itu akhirnya selesai, 8 berkas cahaya keemasan tiba-tiba turun dari langit dan menyelimutinya. Dalam cahaya keemasan, pakaian dan rambut Chu Chaoyun semuanya berubah menjadi emas, memancarkan cahaya yang tak terbatas. Dia dengan lembut menepuk pedang di lingkaran dan seberkas cahaya menyilaukan segera muncul dan melesat ke arah Bai Qi, yang berada di udara. Bang! Bai Qi jelas terlihat berhenti di udara untuk sesaat. Aura besar kekuatan musim itu dihentikan oleh energi yang terkandung dalam pancaran cahaya kemasan.
Wajah Chu Chaoyun tampak suci saat dia bergumam. Suara ilahi menyebar dan 8 berkas cahaya menyatu. Sebelumnya, matanya tetap hitam, tapi sekarang berubah menjadi emas juga. Pada saat ini, esensi di tubuhnya benar-benar memadat. Pedang milik Chu Chaoyun dalam lingkaran pedang berubah menjadi seberkas cahaya. Saat ditembakkan, ia merobek-robekan hitam pekat di sepanjang jalurnya. Dari kejauhan, tampak seperti seseorang menggambar garis hitam panjang di selembar kertas putih, itu tampak sangat mencolok. Saat penonton melihat pemandangan ini, mereka langsung merasa ngeri. Esensinya telah sepenuhnya dipadatkan. Kekuatannya sekarang sebanding dengan intisari-intisari Raja Bela Diri kelas rendah. Teknik budidaya apa yang sebenarnya dikembangkan oleh Chu Chaoyun? Xiao Chen tidak tampak terlalu terkejut, dia sudah menduga sejak lama bahwa teknik budidaya Chu Chaoyun adalah teknik budidaya peringkat surga yang diturunkan dari dinasti Tianwu. Selain itu, kemungkinan besar kualitasnya sangat tinggi. Banyak sekte besar yang memiliki teknik bela diri peringkat surga. Namun, sejak kehancuran dinasti Tianwu, tidak ada teknik budidaya peringkat surga yang diturunkan. Sial, energi mengerikan pada pedang itu berbenturan dengan pedang Bai Qi. Suara keras bergema di 9 langit. Suaranya sangat keras hingga menggetarkan gendang telinga, menggetarkan selaput timpani dan menyebabkan tuli sementara. Darah keluar dari sudut bibir Bai Qi. Tubuhnya terlempar ke belakang sejauh 100 meter. Serangan pedang yang mengejutkan ini sepenuhnya melenyapkan momentum besar sungai dan kekuatan musim. Cahaya abadi. Chu Chaoyun selalu menjadi tipe orang yang memanfaatkan setiap peluang yang ada. Dia tidak akan memberikan lawannya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Jadi, dia segera melompat ke udara, meninggalkan bayangan emas. Kemudian, sambil menggenggam erat pedang yang melayang di udara, dia langsung mengeksekusi cahaya abadi. 321 titik akupuntur di tubuh Chu Chaoyun meledak dan mengeluarkan cahaya besar. Setiap titik akupunturnya mengirimkan 10.000 helai cahaya. Menggabungkan cahaya dari 300 titik akupuntur, cahaya tak terbatas terbentuk, lapis demi lapis. Dia berubah menjadi matahari keemasan yang terik, yang melukai mata orang saat melihatnya. Dengan cahaya tak terbatas menyelimuti dirinya, Chu Chaoyun segera mengirimkan 99.900 serangan pedang. Banyak tokoh dengan cepat bergabung menjadi satu. Ini adalah cahaya abadi yang bisa mengalahkan kuno dan tak berakhir milik Xuan Yuan Zantian hingga akhir zaman dalam konfrontasi langsung. Begitu Bai Qi mendarat di tanah, Chu Chaoyun tiba di hadapannya dengan cahaya yang menyilaukan. Api mengalir menyala kemana saja. Bai Qi merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan hanya setengah kekuatan dari gerakan kedua teknik pedang 4 musim untuk segera membangun pertahanan. Chu Chaoyun tidak memberinya banyak waktu untuk bereaksi, jadi dia tidak bisa sepenuhnya melepaskan kekuatan penuh teknik pedang 4 musim. Ledakan, cahaya keemasan meledak dan Bai Qi memuntahkan seteguk darah. Sekali lagi, Chu Chaoyun memukulnya kembali, mengirimnya menabrak Wind Cloud Barrier. Pakaian Bai Qi berantakan, jelas, dia dalam kondisi yang menyedihkan. Brengsek, organ dalam Bai Qi mengalami kerusakan serius. Kulit tubuh ini terbakar oleh cahaya terang, mengubahnya menjadi pemandangan yang terlalu kejam untuk dilihat. Dia merasa sangat frustrasi dan marah. Kekuatan Chu Chaoyun jauh melebihi ekspektasi Bai Qi. Dia sepertinya berada di level yang sama dengan Xiao Chen. Sebenarnya, jika hanya mempertimbangkan apa yang telah ditunjukkan Xiao Chen selama ini, Chu Chaoyun bahkan lebih kuat dari Xiao Chen. Bai Qi meraung dengan ganas dan menggunakan semua sisa esens di tubuhnya. Dia sepertinya sudah gila, mengerahkan semua yang dimilikinya ke dalam serangan yang satu ini, mempertaruhkan segalanya pada gerakan ketiga teknik pedang 4 musim. Langit dan bumi tidak berperasaan. Dao yang agung tidak memiliki emosi. Angin musim gugur tidak terbatas, menyapu seluruh dunia. Ekspresi Chu Chaoyun tidak berubah. Dia dengan cepat membentuk segel tangan kuno. Seketika, awan gelap tebal di atas kota penyegel naga bergejolak terus-menerus, membuka sebuah lubang. Cahaya ilahi yang tidak dapat dipadamkan. Teriak Chu Chaoyun setelah dia selesai membentuk segel tangan. 8 berkas cahaya segera turun dari lubang dan membungkusnya. Pancaran cahaya mengandung kekuatan ilahi, membentuk pertahanan yang tidak bisa ditembus. Ini adalah langkah yang membantu Chu Chaoyun tetap berada di Wind Cloud Platform ketika dia bertarung dengan Xuan Yuan Zantian. Bahkan gelombang kejut gabungan dari cahaya kuno dan tak berakhir hingga akhir zaman serta cahaya abadi tidak mampu menembus pertahanan kuatnya. Kong Qiang. Pedang Bai Qi menebas berkas cahaya dan mengeluarkan dentang logam.
Tanpa diduga, pancaran cahaya yang mengandung kekuatan ilahi telah berubah menjadi padat. Apa? Teknik pertahanan apa ini? Tanpa diduga, ini sangat mengerikan. Dengan pertahanan seperti itu, siapa yang kekurangan Raja Bela Diri yang bisa mengalahkan Chu Chaoyun? Mungkin ada harapan untuk langkah terakhir teknik pedang 4 musim. Namun, mengingat kondisi Baiki saat ini, sungguh menakjubkan bahwa dia bisa meluncurkan langkah ketiga. Rasanya ini mustahil dilakukan oleh Raja Bela Diri. Cahaya tak berbentuk itu sudah sangat kuat ketika mengandung kekuatan ilahi. Tanpa diduga, itu malah menjadi padat. Seruan nyaring terdengar dari tribun penonton. Sebagian besar penonton menunjukkan ekspresi tidak percaya. Kelompok Raja Bela Diri dari kediaman Tuan Kota tercengang. Mereka tidak menyangka langkah biasa-biasa saja ini memiliki pertahanan yang kuat. Melihat kartu Xiao Chen dan Sima Lingxuan di atas meja, Zongliang mengungkapkan ekspresi tak berdaya. Dia menghela nafas dan berkata, tanpa diduga, saya juga membuat penilaian yang salah. Saya mungkin memilih orang yang salah untuk melawan Sima Lingxuan. Sudah terlambat. Pertandingan Xiao Chen dan Sima Lingxuan berikutnya. Tidak ada waktu lagi untuk mengubahnya. Melihat Chu Chaoyun, dia pasti masih memiliki kartu truf yang belum terungkap. Gerakan yang dia gunakan persis sama dengan yang dia gunakan saat melawan Xuan Yuan Santian. Para lelaki tua lain yang hadir juga menghela nafas. Terlepas dari hasil pertarungan Xiao Chen dan Sima Lingxuan, kartu truf terbesar mereka akan terungkap. Setelah semua kartu truf mereka terungkap, mereka pasti akan dirugikan saat menghadapi Chu Chaoyun di pertandingan terakhir. Zongliang melirik Chu Chaoyun, yang terbungkus oleh sorotan cahaya, tidak terpengaruh oleh gerakan ketiga teknik pedang 4 musim Baiki. Dia berkata dengan lembut, mungkin ini adalah efek dari keberuntungan yang misterius. Namun, pada akhirnya, dia tetap harus mengandalkan kekuatannya sendiri. Meskipun dia memiliki keuntungan, dia mungkin tidak akan tertawa terakhir.